pembelajaran lagi seperti biasanya. Sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mari kita kelas, ikuti doanya. Berdoa mulai. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan cek daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Apa sebelumnya ada yang izin? Sudah diperiksa. Dia Saputri, Eni Nurrohmah, Ikma Iswatul Jana, Olifatul Jana, Silviana, ya, bagus. Hadir semua ya, alhamdulillah. Langsung saja hari ini kita akan belajar materi tentang himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Bilangan, Bu. Apa itu bilangan, Bu? Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Ya, betul sekali. Baik, kita lanjut ke materi hari ini ya. Dan untuk materi yang minggu-minggu sebelumnya, jangan dilupakan ya, tetap dipelajari terus. Hari ini kita akan belajar materi tentang himpunan. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu himpunan? Belum ada ya. Jadi Ibu akan menggambarkan definisi himpunan itu, misalnya seperti ini. Ketika kita berada di pasar, kita kan masih bertemu tuh dengan penjual sayuran, penjual buah-buahan, gitu kan? Di situ kan pasti sudah dikelompokkan masing-masing. Kalau penjual buah-buahan dia jualannya apa? Buah. Ada yang penjual buah-buahan jualnya ayam? Enggak. Enggak ada ya. Jadi himpunan itu merupakan suatu kumpulan atau sekelompok benda yang dia itu memiliki keterangan yang jelas. Ya termasuk benda itu apa? Kita benda bukan manusia. Benda kan? Misalnya Ibu tulis kelompok wanita cantik. Nah, di sini kata cantik keterangannya jelas apa tidak? Jelas. Karena belum tentu dari sudut pandang semua orang itu bisa dikatakan cantik. Saya menilai Ikma itu cantik, tetapi dia menilai Ikma belum tentu cantik. Tergantung sudut pandang yang melihat. Itu yang dikatakan keterangannya belum jelas atau definisi subjeknya, objeknya itu belum jelas. Yang sudah dikatakan jelas itu yang seperti apa, Bu? Itu seperti misalnya hewan berkaki 4. Apa misalnya hewan berkaki 4? Sapi. Ya, sapi. Ayam? Ayam termasuk hewan Ayam berkaki 2, Bu. 4? Ayam 2. Tidak ya. Jadi itu sudah terdefinisi dengan jelas. Sampai sini paham? Jadi ada yang bisa mengulangi apa tadi pengertian himpunan? Ada yang bisa menyimpulkan lagi apa tadi definisi himpunan? Ya, silakan. Baik, izin menjawab. Himpunan merupakan sekumpulan yang memiliki objek yang definisinya sudah jelas. Benar sekali. Beri tepuk tangan buat
Nah, langsung saja ya kita ke macam-macam himpunan. Jadi, himpunan itu adalah istilah Tapi kelompok, sebelum kita masuk kumpulan, ke macam-macam kelas, himpunan, maupun kita akan gugus membaca dalam matematika yang dikenal dengan istilah himpunan. Jadi di lembar kerja itu ada keterangan kelompok ya. Sekarang ibu ingin kalian membuat masing-masing dua kelompok. Silakan bentuk terlebih dahulu dua kelompok. Sudah menemukan kelompok masing-masing? Sudah menemukan kelompok masing-masing? Sudah. Baik. Kalau sudah, di situ kan tertera berbagai pertanyaan ya. Untuk soal yang pertama, di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Berikan alasan. Nah, di situ yang A ada kumpulan hewan dengan huruf pertama namanya A. Jadi hewan yang dia diawali dengan huruf A. Coba didiskusikan dengan temannya terlebih dahulu. Itu termasuk himpunan atau bukan? Nanti ibu tunjuk dan kalian bisa memberikan jawabannya ya. Waktu berdiskusi, ibu kasih 2 menit ya. Untuk nomor 1A. Atau sudah ada yang bisa menjawab? Boleh langsung angkat tangan. Sudah Bu. Ya, silakan kelompok. Ya. Tadi pertanyaannya kumpulan hewan dengan huruf pertamanya A. Ya. Ya, karena objek sudah diterangkan dengan jelas, yaitu yang memiliki huruf pertama A, misalnya ayam, angsa, dan lain-lain. Ya, benar. Betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok baik. Selanjutnya untuk yang B itu kumpulan hewan berkaki 4. Ada yang bisa langsung menjawab? Saya Bu. Ya, tadi. Ya, karena objek sudah diterangkan dengan jelas, yaitu seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Beri aplaus. Selanjutnya yang C, G, dan E. Boleh jawab secara acak. Yang ingin menjawab yang C? Ya, Ayu. Ya, karena objek sudah diterangkan dengan jelas, yaitu seperti mangga, manggis, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Kita beri aplaus. Yang nomor D. Ini agak berbeda ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Yes, ini. Nah, kan di sini kumpulan orang-orang cantik ya kan yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh ibu sendiri. Kalau wanita cantik itu kan menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain juga cantik. Jadi bukan, karena ukuran cantik itu menurut individu tingkatnya berbeda tergantung sudut pandang orang Yang lain. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Ibu. Jawabannya sudah bagus ya untuk kelompok dia dan kelompok ini. Selanjutnya kita beralih ke selanjutnya kita akan
bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Sesuai selera masing-masing. Nih, misalnya Ibu punya contoh soal himpunan bilangan bulat kurang dari 10 ya. Bisa kita tulis. Jadi himpunan itu bisa dinotasikan dengan kurung kurawal seperti ini ya. Paham? Nah, dan biasanya lambangnya itu bisa menggunakan huruf kapital, bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Misalnya Ibu punya soal seperti ini. Himpunan bilangan bulat kurang dari 10. Bilangan bulat itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya himpunan buah-buahan di atas piring pada gambar di samping diberi nama B. Maka B itu bisa pisang, apel, mangga, belimbing ya. Cara penulisannya B sama dengan kurung kurawal ya, tanda kurung kurawal. Kita sebutin ya, kita sebutkan nama buah-buahan yang ada di dalam piring, di atas piring. Lanjut, anggota himpunan dan lambangnya lagi ya. Banyak anggota suatu himpunan itu misalnya anggota himpunan A dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A kapital. Nah, N-nya di sini itu menandakan banyak anggota ya. Jadi notasi N dalam kurung B itu artinya banyak anggota pada himpunan B, dan N dalam kurung C artinya banyak anggota pada himpunan C. Masih semangat? Masih, Bu. Semangat. Masih, Bu. Iya. Lanjut ya. Contoh lagi. Diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalnya himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal bilangan asli genap yang kurang dari 9. Tutup kurawal. Nah, untuk yang nomor 2, diketahui P sama dengan benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan itu disebut anggota, elemen, pada himpunan tersebut kata siswa terdiri atas atau biasa dinotasikan dengan S, tanda seperti itu ya, W, dan A. Bisa dilihat kan tandanya? Karena di sini terdapat huruf yang sama ya, S-nya ada 2. Jika tandanya seperti kita itu, ambil maka satu saja dibaca anggota. Jadi elemen anggota unsur dari suatu himpunan yang sama, yaitu S, itu hanya boleh ditulis satu kali. Jadi anggota P itu hanya S, I, W, dan A. Nah, ini untuk ada beberapa contoh itu bisa ya dibuat seperti ini ya. Misalnya kumpulan hewan berkaki 4, ya, maka ditulis yang merupakan anggotanya itu seperti kerbau, kuda, sapi, seperti dan yang bukan anggota ya, itu misalnya ayam P, dan ini dibacanya S. Jadi anggota kumpulan P di atas itu adalah anggota himpunan P karena ditulisannya sudah jelas. Ini dia menyebutkan jika bukan dia berkaki 4, penulisannya seperti ini. Ada jadi selain hewan berkaki 4 tidak bisa dikatakan anggota P. Anggotanya. Jadi banyak anggota himpunan yang nomor P 2 adalah 4 kelompok bilangan yang merupakan ditulis dari 12 dalam kurung P yang merupakan anggota itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggotanya misalnya 5,
7, 8, 9, 10, 11. Jadi kelompok di atas juga bisa dikatakan sebagai R. Itu merupakan huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, untuk yang nomor 3, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Ada yang sama hurufnya? Pengertian ini tidak jelas karena tingginya di sini belum ditentukan. Huruf apa? Kalau di sini soalnya kumpulan siswa di kelasmu yang jadi anggota huruf anggota dari cm itu apa saja? Itu sudah jelas. Tetapi di sini kan tidak ada keterangannya berapa jika kita tulis satu saja huruf yang sama maka dikatakan sebagai himpunan. Sampai sini paham? A. Ya, benar Paham, sekali. Bu. Jadi K anggota R ditulis ya seperti ini. I bukan anggota R. Kita lanjut ya. I bukan anggota R. N anggota R ditulis N anggota R. Jadi banyak anggota himpunan R ada berapa? Ada berapa? Nah, anggota 5, himpunan Bu. dan lambangnya. Iya, benar sekali. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan kemarin kita sudah belajar tentang bilangan. Biasanya diberi nama dengan harusnya tahu nih huruf kapital. Himpunan bilangan bisa dimisalkan biasanya diberi nama B. C, ketika dibuat soal himpunan bilangan bulat itu biasanya diberi dengan lambang huruf B kapital. Misalnya himpunan buah-buahan di atas piring pada gambar B sama dengan di samping. Ya. Bilangan bulat itu B. Kan maka negatif B itu tak hingga bisa sampai positif tak apel, mangga, belimbing ya. Cara himpunan bilangan asli sama dengan itu diberi nama lambang A. Kita sebutin. Ya, kita sebutkan nama buah-buahan yang ada diawali dengan angka 1 dan lanjut. Anggota himpunan bilangan cacah biasanya diberi nama C. Banyak anggota suatu himpunan itu misalnya cacah dimulai dari angka berapa? A dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A kapital. Halo. Nah, N-nya di sini itu menandakan banyak anggota ya. Jadi notasi N dalam kurung B itu artinya banyak anggota pada himpunan selanjutnya, B. Himpunan bilangan dalam asli ganjil artinya banyak anggota pada himpunan 1, C, 3, 5, masih semangat 7, 9. Masih, Bu. Himpunan bilangan asli genap yaitu 2, 4, contoh 6, lagi 8, 10. Diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalnya himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal bilangan asli genap yang kurang dari 9. Tutup kurawal. Nah, untuk yang nomor 2, diketahui P sama dengan kurung kurawal huruf-huruf pembentuk kata siswa. Tutup kurung. Pada himpunan tersebut, kata siswa terdiri atas 5 huruf, yaitu S, I, S, W, dan A. Nah, karena di sini terdapat huruf yang sama ya, S-nya ada 2, maka kita ambil satu saja huruf S-nya. Jadi, anggota yang sama, yaitu S, itu hanya boleh ditulis 1 kali. Jadi, anggota P itu hanya S, I, W, dan A. Untuk penulisannya, itu bisa dibuat seperti ini ya. S anggota P. Nah, maka ditulis S, tanda yang tadi, notasi yang tadi, seperti huruf E ya. P. Ini dibacanya S anggota P. I anggota P. Nah, ditulisnya juga seperti ini. Jika bukan, dia maka penulisannya seperti ini. Ada garis miringnya. U bukan anggota P. Jadi, banyak anggota himpunan P adalah 4 buah. Bisa ditulis
N dalam kurung P sama dengan 4. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada contoh lagi. R itu merupakan huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Maka R sama dengan, di sini ada yang sama hurufnya? Maaf. Ada Huruf apa? O sama N. Nah, jadi anggota dari R itu apa saja? Jika kita tulis satu saja huruf yang sama, maka jadinya K, O, N, S, A. ya, benar sekali. Jadi K anggota R ditulis ya seperti ini. I bukan anggota R, ditulis I bukan anggota R. N anggota R, ditulis N anggota R. Jadi banyak anggota himpunan R ada berapa? Ada berapa? 5, Bu. Iya, benar sekali. Kita lanjut ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan. Ya, harusnya tahu nih. Himpunan bilangan bulat biasanya diberi nama B. Ya, ketika dibuat soal, himpunan bilangan bulat itu biasanya diberi dengan lambang huruf B kapital. Nah, B sama dengan, ya, bilangan bulat itu kan negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Himpunan bilangan asli biasanya itu diberi nama dengan lambang A. Ya, seperti ini. A sama dengan himpunan bilangan asli diawali dengan angka 1 dan tak hingga. Suatu kelompok atau jenis yang objeknya itu jelas. Nah, yang kedua tadi pencetus atau pencipta dari himpunan itu sendiri yaitu George Cantor. Dan pentingnya dalam kehidupan kita adalah kita pikiran atau otak kita bisa terangsang langsung untuk mengelompokkan atau menghimpun sesuatu yang ada di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, beri aplaus untuk Sylvie. Bagus ya. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian dan Ibu ada tugas. Baik, untuk materi kali ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang bagi yang ingin bertanya. Iya, silakan. Siapa penemu materi himpunan? Oh ya, Ibu tampung ya. Pertanyaannya bagus sekali. Penemu himpunan. Jadi selain dari yang ingin bertanya, saya Bu, ya. Kenapa kita harus mempelajari materi himpunan? Apakah penting dalam kehidupan kita? Ya, langsung Ibu jawab ya pertanyaan dari Kolib. Siapa penemu materi himpunan? Penemunya itu adalah George Cantor. George Cantor. Dia itu adalah seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman. Yang pada saat itu dia itu menemukan materi himpunan. George Cantor itu lahir pada tanggal 3 Maret 1845.
Pada saat itu dia adalah seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman. Profesinya itu sebagai seorang dokter dan sekaligus pengarang. Bisa dipahami, Kolik? Ya. Jadi siapa padamu ahli hubungan? George Cantor. Untuk pertanyaan Sylvie, tadi Sylvie bertanya, apa sih kegunaan materi himpunan di kehidupan sehari-hari? Apa ya manfaat kita belajar materi himpunan? Jadi dengan belajar materi himpunan kita itu bisa secara otak kita itu bisa langsung terangsang untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita tuh ketika melihat, oh itu buah-buahan, jeruk, anggur, itu namanya buah-buahan. Itu ada hewan berkaki 4, oh kambing, sapi, itu adalah hewan berkaki 4, seperti itu. Bisa dipahami ya? Paham? Paham, Bu. Jadi himpunan itu bisa dinotasikan dengan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Sudah tahu kan tanda kurung kurawal? Dan dilambangkan dengan huruf abjad kapital. Bisa A kapital, B kapital, dan seterusnya. Kemudian di dalam himpunan itu juga ada tanda seperti ini. Nah, angka 3 tapi terbalik. Itu disebut sebagai anggota atau elemen. Ya, ketika ditambahi tanda seperti ini, artinya dia adalah bukan anggota atau bukan elemen. Ya, bagus. Mungkin cukup itu saja ya. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Siti. Jadi, sepakat saya Bu, hari ini kita belajar yang pertama itu himpunan. Pengertian himpunan itu sendiri adalah merupakan suatu kelompok atau jenis yang objeknya itu jelas. Dan yang kedua tadi pencetus atau pencipta dari himpunan itu sendiri yaitu George Cantor. Dan pentingnya dalam kehidupan kita adalah kita pikiran atau otak kita bisa terangsang langsung untuk mengelompokkan atau menghimpun sesuatu yang ada di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, beri aplaus seperti ini. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian, dan Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Silahkan untuk mengerjakan soal ini ya, dibagikan. Silahkan dikumpul minggu depan ketika pertemuan kita. Boleh didiskusikan ya dengan teman-teman. Tapi kembali sekelompok saja. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Apabila dalam penyampaian materi hari ini Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah.